nenek gue. Gue sempet tinggal sama nenek gue gitu. Tapi nggak terlalu besar gitu. Tapi memang dia ada di situ yang ngarahin, misalkan yang kayak pokoknya kamu harus les ngaji ya gitu, karena kamu tinggal di rumahku, kamu harus les ngaji, kamu harus ini, harus itu gitu. Kalau cita-citanya Mama Ical apa? Cita-citanya Jadi aktor, salah satunya jadi atlet, pemain bola. Oh, makanya anak ayo kamu jadi atlet pemain bola. Enggak, itu mereka mau terus gue support. Kebetulan ya? Kebetulan. Jadi kayak yes, cita-cita gue waktu kecil. Mereka suka gitu. Aku masih bernafas detik ini itu karena kita. Karena aku menjaga diriku, karena aku merawat diriku, karena aku menyayangi diriku, karena aku juga nggak mau nyusahin orang. Aku yakin. Halo. Hai, dari Cast Film Sumala. Sekarang kita akan main obrolan hati Inner Child. Jadi kita akan ngajak Sobat Grit untuk ngobrol bareng. Oke. Siapa duluan? Ini ambil 3-3 ya? 3-3. Oh 3, Luna jadi boleh dikocok gitu dulu. Asik. Ya, kalau kartu jago dia. Tapi kartunya kartu. Ya, pilih 3. Pilih 3. Dah. Oh dikocok lagi. Nggak dikocok. Cuma gini aja. Oh gitu. Oke. Nah. Sudah. Oke. Siapa duluan? Jadi kita nanya, saling nanya. Oke. Saling nanya ya. Oh. Ini kan bahasanya aku, berarti akunya tuh Luna. Oke. Oh, oke. Oke, siapa duluan? Duluan. Gue duluan? Iya. Oke. Bentar, nyusun dulu. Oke. Ya. Satu hal tentang diriku, tentang Luna, yang paling nggak ingin Luna lupakan adalah? Oh, nggak ingin dilupakan. Satu hal tentang Luna yang paling nggak pengen Luna lupakan. I think it's about, maksudnya kan yang nggak ingin aku lupakan pastinya boleh seseorang atau harus peristiwa tentang dirimu. It's about yourself. Yang nggak akan dilupakan. Yang nggak pengen dilupain tentang Luna tuh apa? Ini agak susah dijawab ya. Kayak nggak pernah gitu ditanyain gini. Jadi apa ya? Sekarang jadi bingung dia jawabnya. Something about you that you... Kayaknya nggak pengen lupa. Atau bahasa lainnya Pak, pengen diingat. Pengen diingat orang gitu. I hope aku nggak akan lupa kalau aku adalah orang yang resilient sih. I don't know itu adalah suatu hal yang positif atau mungkin buat orang jadi negatif atau gimana. Tapi aku bukan tipe orang yang gampang dijatuhin gitu. I think itu yang aku, dan itu juga perlu buat diri aku sendiri. Mau orang ngomongin gimana, mau orang gimana, I will not lupain diri aku tuh nggak bisa dikalahin sama kayak begitu kan gitu. Tapi itu bisa jadi bagus sih kalau menurut aku sih. Jadi tapi kalau ada yang menganggap itu jadi kurang baik ya jangan diikutin ya. Gitu. Oke, ini gampang banget nih kalau Darius nih. Apa saja impianku di masa kecil, lalu apa saja impianku di masa kini? Maksudnya Darius. Gampang banget ini mah. Impian masa kecil. Jadi ini bukan cita-cita kan? Impian. Bukan cita-cita, impian kan lebih kayak lebih besar dari cita-cita ya. Waktu kecil mimpinya apa? Sayangnya gue dari kecil itu nggak punya mimpi.
Masa sih? Iya, ngejalanin hidup aja. Oh, Ya ya udah day by day gitu ya. day by day gitu. Masa nggak pernah punya? Pengen gimana Iya. gitu. Dreamy sih jadinya. Nggak apa-apa, karena juga anak kecil. Nggak ada tuh. Nggak ada ya? Nggak ada. Waktu kecil kayaknya ya lebih ke cita-cita sih, nggak pernah yang maksudnya. Beda kalau cita-citanya waktu kecil apa? Cita-citanya Jadi aktor salah enggak? satunya jadi atlet, pemain bola. Oh, makanya anak ayo kamu jadi atlet main bola. Enggak, itu mereka mau terus gue support. Kebetulan ya. Kebetulan. Jadi kayak yes, cita-cita gue waktu kecil. Mereka suka Dia gitu. suka. Yeah. Jadi sebenarnya itu mungkin mengalir darahnya, jadi kayak sama dengan keinginannya juga ngalir gitu. Percaya nggak kayak gitu? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Ya, bisa jadi. Nice. Yeah. Aku harus punya cita-cita yang gede banget supaya nanti anak gue yang lanjutin itu. Itu. Kalau impian di masa sekarang? Masa sekarang impiannya Diego sama Leo jadi benar-benar pemain. Iya, Itu impian loh. lot of things. Jadinya kalau sekarang mungkin lebih aware dengan semua yang terjadi dan jadi punya tanggung jawab gitu kan. Jadi kebanyakan impiannya adalah tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang pasangan gitu kan. Pengen bisa hidup bahagia bareng sama Dona sampai kakek nenek nanti gitu, dan tetap dengan passion yang sama gitu kan, tetap dengan apa ya, rasa yang kuat gitu, bukan karena kan banyak marriage life yang setelah 10-15 tahun jadi apa ya, hambar gitu kan. Ini pengen tetap. Ini impian banyak orang ya, bukan impian dia sendiri ya. Iya kan, normal kan ya. Iya. Anak-anak bisa capai apapun impian mereka dan hidup dengan bahagia, karena salah satu kekhawatiran terbesar orang tua tuh mikirin anak-anak nanti kayak gimana, bakal kayak gimana ya hidupnya mereka bakal happy atau enggak gitu. Jujur aku nggak tahu sih. Cuma aku selalu bilang sama ibuku, udah itu kan orang tua aku ke aku kan. Aku selalu bilang stop worrying gitu loh. I'm fine gitu. Yeah. I know what I'm doing gitu. Tapi ketika lo jadi orang tua lo akan merasakan sensasi itu yang lo. Iya, bahkan gue pernah bilang ketika ditanya lebih deep lagi tentang ayah gitu ya, gue pernah bilang gini, karena gue pernah baca sekeras apapun seorang ayah mencoba membantu mempersiapkan masa depan anak-anaknya, pada akhirnya dia akan selalu merasa gagal. Ouch. Jadi itu masalahnya di mana? Nggak tahu, belum ketemu. Belum ketemu karena kan gue sedang mempersiapkan masa depan mereka, sedang ngebantu mereka untuk ayo nih hidup lo nih nanti gitu kan, yang akan ngejalanin lo maunya gimana, dan lo harus siap-siap dari sekarang gitu. Lo mau lay back ya nggak masalah juga, it's your choice gitu kan, it's your call gitu. Tapi jangan nyusahin gue nanti ya, jangan minta duit gue mulu gitu ya. Nggak kesana sih arahnya, nggak kesana arahnya. Kalau lihat gitu. Nggak ada kerjaan kan kadang-kadang jadi nyusahin. Tapi kalau mereka happy dan enjoy, terus duitnya dari mana? Ya nggak tahu, masing-masing punya. Ya kan, ya kalau ternyata jadi tanggung jawab gue ya udah gitu. Serius? Iya. Oh wow. Ya itu anak gue gitu kan. Aku yakin. Minta abis ini banyak yang minta diajak, jadi minta diangkat jadi anak. Jadi angkat, jadi anak. Ya pertanyaan bukan itu, oke. Iya, betul. Oke, yang kedua. Oke, pertanyaan kedua untuk Luna Maya. Siapa orang yang paling mempengaruhi hidup Luna sampai sekarang? Aduh, mudah-mudahan paling mempengaruhi ya. Ya. Mudah-mudahan ini jangan dianggap satu hal yang negatif ya. Tapi yang paling mempengaruhi diri aku tuh adalah diri aku sendiri sih. Good. Karena ya pasti orang tua ya. Orang tua tuh udah pasti iya gitu. Tapi aku tuh hidup sendiri dari umur 16 gitu. Dari umur 16 aku udah keluar dari rumah. Dalam artian udah mulai bekerja, udah sendiri lah gitu, tanggung jawab. Dan umur 18 apa 19 aku udah nggak dapat uang dari orang tua aku sama sekali. Benar-benar dari aku. Jadi dalam perjalanan itu yang paling berpengaruh adalah diriku sendiri sih gitu. Pasti ada orang sekitar juga yang mempengaruhi. Tapi untuk menjadi sesuatu manusia yang seperti apa, itu kan
pegang kendali penuhnya ada di diri kita gitu loh. Dan ya bisa dibilang alhamdulillah yang pengaruh gedenya ya ada ke dalam diri sendiri, karena kayak tadi itu, I'm a very strong person gitu. Kalau punya sesuatu yang pengen aku capai, yang pengen aku aku nggak mau dikalahin gitu. Dalam dikalahin tuh bukan kalahin sama orang terus jadi kayak gitu, enggak, tapi dikalahin sama keadaan. Karena memang apapun yang terjadi dalam hidup kita ya kendali penuhnya adalah di diri kita. Mau ke arah mana gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, sesuai pertanyaannya orang kan, ya orang. Selain diri lo, karena lo kan depend sama diri lo sendiri. Betul. Ada nggak orang yang ngasih impact gede banget? Pasti ada, tapi itu kayak ada gini loh, ada periodenya. Tiap fase beda-beda. Tiap fase tuh beda-beda. Misalkan dari umur 0 sampai dengan 16 itu orang tua gue. Itu pasti. Terus dari 16 mungkin sampai umur sekian itu mungkin nenek gue. Gue sempet tinggal sama nenek gue gitu. Tapi nggak terlalu besar gitu. Tapi memang dia ada di situ yang ngarahin, misalkan yang kayak pokoknya kamu harus les ngaji ya gitu, karena kamu tinggal di rumahku, kamu harus les ngaji, kamu harus ini, harus itu gitu. Jadi dia memberikan apa ya, banyak impact juga, value gitu. Setelah itu fase itu berubah langsung. Ada siapa lagi, terus ada siapa lagi, ada siapa lagi. Jadi aku nggak bisa bilang specifically satu orang yang hanya memberikan impact, tapi menurut aku setiap journey manusia ada fase itu. Orang-orang sekeliling kita tuh memberikan impact yang gede banget. Dan terlalu banyak, dan saya terima kasih sekali dengan semua. Siapapun itu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke. Nice. Oke, Darius. Apakah aku memerlukan waktu cukup lama untuk mengerjakan sesuatu karena takut mengecewakan orang lain? Cukup lama, enggak sih. Kalau waktu ya, sat-sat. Cuma takut mengecewakan orang lain, iya. Itu selalu ada ketakutan. Gue udah benar belum ya? Gue udah kasih yang terbaik belum ya? Gue udah melampaui atau belum gitu. Dan jeleknya adalah ketika hatinya nggak di situ, pasti nggak akan 100% effortnya. Jadi mohon maaf kalau ada yang pernah kerjasama terus saya kelihatan malas-malasan, berarti I'm not into the project. Tapi kenapa diambil? Soalnya waktunya cukup ya? Bukan. Butuh? Nggak selalu soal ini gitu. Dalam perjalanan kan. Tapi apa dong? Misalnya udah ngobrol segala macam, udah ya gini ya, oke. Dalam perjalanan berubah gitu kan. Dan berarti orangnya dong yang nggak komit. Iya, lepas dari apapun, tapi kan gue udah komit sama pekerjaannya, dan itu biasanya akan bikin gue nggak 100% lagi. Ya, tapi kan waktu lo terima kan lo suka dengan ide awalnya gitu. Suka. Terus tiba-tiba kok berubah, lo jadi malas. Lo pernah ada di situasi yang lo tahu lo harusnya back off tapi nggak bisa gitu. Pernah nggak? Pernah. Iya. Tapi nggak bisa, tetap harus diselesaiin gitu, ya kan? Ya kalau kayak gitu kejadiannya. Atau lo lagi memperjuangkan sesuatu di mana lo bareng-bareng nih berjuangnya, dan yang lain kayaknya udah apa nih? Gue mikirin gue dulu deh atau apa gitu kan. Masing-masing kan punya problemnya sendiri gitu. Nah itu biasanya gue akan pelan-pelan akan gitu. Keep on trying tapi udah nggak. Iya. 100% lagi. Ini gue tukar satu ya. Soalnya tadi agak sama pertanyaannya. Gimana? Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Lun, ada nggak sih hal yang bikin lo tuh bangga sama diri lo sendiri di masa kini ya? Di masa kini? Di masa kini, di saat ini. Harusnya harus ada ya. Karena kalau kita nggak bangga sama diri kita sendiri, kita ngapain jadi diri kita? kita artinya kita sebagai manusia tuh menurut aku gagal lah ya. Karena kenapa gagal? Artinya kamu gagal mencintai apa yang Tuhan kasih ke kamu. Kamu gagal menerima bahwa dunia ini, this universe, it's given
secara gratis, secara penuh dengan cinta, tapi lo nggak bangga dengan apa yang lo punya gitu. Jadi kadang-kadang walaupun kita sebel sama diri kita sendiri, kita ngerasa bodoh gitu, itu pasti ada momen gitu. Tapi aku nggak pernah luput untuk bilang ke diri aku sendiri, aku masih bernafas detik ini itu karena kita, karena aku menjaga diriku, karena aku merawat diriku, karena aku menyayangi diriku, karena aku juga nggak mau nyusahin orang. Kok nyusahin orang bangga sama diriku ya? Ya aku bangga karena aku alhamdulillah gitu sehat. Kalau aku sakit, artinya aku nyusahin orang. Pertama yang aku susahin adalah ibuku. Aku paling nggak mau aku sakit karena ibuku tuh paling concern kalau anaknya sakit. Which is aku nggak pernah mau kelihatan atau gimana depan ibuku kalau aku sakit. Ya itu aku harus bangga gitu. Aku bisa menjaga diriku dengan baik. Karena aku nggak mau ngecewain orang lain. Gitu. Mantap. Jadi you should be proud of yourself. Atau mungkin ada orang tua yang, aku pengen anaknya sukses. Ternyata kalian lulus dari universitas yang baik, dengan hasil yang baik, terus masuk kerja yang prestis, terus bisa mengembalikan sedikit kebahagiaan itu ke orang tua kalian. Misalkan orang tua kalian pengen umroh, kalian naikin umroh dengan uang kalian gitu. Itu kan bangga dong sama diri sendiri. Itu you should do it gitu. Atau enggak itu terlalu besar lah ya. Atau misalkan kamu yang tadinya nggak bisa masak gitu. Terus kamu pengen nyenengin orang tua kamu, suami kamu, istri kamu. Terus kamu pengen, udah deh gue pengen belajar masak. Akhirnya bisa dan diapresiasi. Itu kan kamu harus bangga sama diri kamu. Atau misalkan adik-adik lagi ujian nih. Tadinya benci banget sama matematika, benci banget sama fisika. Terus tiba-tiba kalian paksain gue harus lulus ujian ini. Karena kamu pengen bikin orang tua kamu bangga. Misalkan. Kamu harus bangga sama diri kamu. Ternyata kamu mampu melakukannya. Tapi dari semua itu, harusnya kalian melakukan itu karena kalian tahu baiknya buat diri kalian. Buat aku baik. Jadi kalau gue relatein sama jawaban Luna sebelumnya, bahwa dia nggak mau menyerah sama keadaan, nggak mau kalah sama keadaan, dan bangga sama dirinya sendiri. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin kalian merasa bahwa situasi itu sama sekali tidak mendukung dan kalian berada di kondisi yang begitu sulit, jangan pernah menyerah sama keadaan. Dan banggalah sama diri kalian ketika kalian sudah mau berusaha berjuang untuk melawan keadaan itu sendiri. Untuk bisa jadi lebih baik. Benar. Dan apapun hasilnya, maupun itu hasilnya tidak sesuai keinginan, melakukan aksi, your action untuk melakukan sesuatu itu udah satu choice yang kalian bener banget gitu. Oke, last question for you, Darius. Apakah aku selalu rela mengorbankan perasaanku demi perasaan orang lain? Berat nih. Aku rela mengorbankan perasaanku demi orang lain. Intinya gue nggak usah bahagia lah, yang penting orang lain bahagia. Atau gue nggak usah seneng, yang penting orang lain seneng. Gue nggak perlu suka, yang penting orang lain suka. Tergantung sih, semuanya tergantung konteks situasinya dan dengan siapa gitu. Untuk orang-orang terdekat, gue sangat care sama perasaan mereka. Jadi kadang gue memilih mungkin jalan tengah ya. Jadi bukan ya udah gue nggak apa-apa deh gini asal dia happy. No, kita harus temu titik tengahnya. Lo happy, gue happy. Walaupun itu akan membuat ada part yang gue nggak happy, lo juga nggak happy. So it's about menemukan titik balance-nya itu. Jadi jawabannya enggak ya? Enggak. Kalau buat orang lain, selama saya tidak menyakiti orang lain dan saya nggak disakiti, ya harusnya kita baik-baik aja. Gitu. Jadi nggak akan pernah ngorbanin perasaan diri sendiri ya demi orang lain? Tergantung konteksnya, tapi biasanya akan cari di tengah. Ya itu berarti nggak akan. Ya. Oke, itu dia tadi obrolan hati inner child gitu. Ya, jadi buat teman-teman, thank you banget udah nonton konten kita. Tapi mau ingetin lagi nih, apa tuh Darius?
Jangan lupa teman-teman nonton film Sumala tanggal 26 September di bioskop seluruh Indonesia ya. Jangan di Telegram. Dadah. Nonton ya. Bye-bye. Nonton 26 September. Dadah, thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak